Isu dugaan aliran dana dari Ridwan Kamil ke Aura Kasih ikut menyeruak di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK menyatakan akan menelusuri setiap informasi yang beredar di ruang publik, termasuk dugaan keterkaitan dana dengan sejumlah figur publik. KPK menegaskan pendalaman dilakukan secara objektif dengan membuka kemungkinan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui alur dana sebenarnya. Dalam penyelidikan yang sama, pengakuan Lisa Mariana soal penerimaan aliran uang juga menjadi bagian materi yang sedang ditelaah penyidik. Di sisi lain, Aura Kasih secara tegas membantah tudingan adanya hubungan pribadi maupun aliran dana dari Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan seluruh penghasilan berasal dari kerja profesional dan lini bisnis yang dijalani. Aura Kasih diketahui mengembangkan usaha agribisnis di Subang sejak 2024, mengelola klinik kecantikan serta menjalankan bisnis kuliner di Surabaya. Kepemilikan barang mewah yang disorot publik diklaim sebagai hasil usaha dan hadiah pribadi. Sementara itu, Ridwan Kamil melalui tim hukumnya juga menyatakan siap menempuh jalur hukum bila isu tersebut terbukti sebagai fitnah, di tengah pengakuan khilafan pribadi dan proses perceraian yang sedang berjalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dipikirna mal kapangi merenya eta si RK keur ngajabat keur loba duit meureunan dana itu pakai bes ka dieu, dana ieu pakai bes ka dieu. Paingan teuing eta ibu cinta dibuaina nya di media sosial dirayuna seakan-akan ibu cinta teh paling nomor 1 teu nyaho keur nutupan manehanana ngarah teu kapanggih dolewa ka ditu dolewa ka dieu meureunanya eta gagang. Aura Kasih telah menerima penetapan pengadilan. Beberapa hari lalu, Aura Kasih telah resmi ditetapkan sebagai wali untuk anaknya oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam pengadilan, ada 3 jenis sifat putusan akhir. Pertama, putusan yang sifatnya penetapan atau deklaratoir. Salah satu contohnya penetapan wali anak yang biasa digunakan kalau dalam satu keluarga masih memiliki anak di bawah umur dan ingin mengajukan gadai pinjam ke bank, sedangkan bapaknya sudah wafat. Kedua, konstitutif, yaitu meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, contohnya perceraian. Dan yang ketiga, kondemnatoir, yaitu putusan yang sifatnya menghukum yang kalah untuk berbuat sesuatu. Adakah sobat hukum di sini yang pernah mengalami salah satunya? Wah, pemain tenan Pak RK. Geger maneh lur. Kabar burung-burungnya Pak RK. Pak RK menjalin hubungan spesial dengan AK atau Aura Kasih. Bukan AK47 loh. Itu lebih ke jenis senapan-api nih. Amoso Pak RK cipokan karo laras panjang. Melocot lambene yo. Tapi dari sini kita jadi belajar kalau manusia bisa memiliki segalanya, bisa jadi lupa rasa syukurnya. Bayang no, Pak RK wis duwe istri bucinta, jelas cantik, pinter, cerdik, punya karir politik. Kok iso-isone selingkuh sana sini dengan ani-ani yang cuma memberi kenikmatan, jelas nguras tabungan. Wong nek lali syukure, nuruti nafsune, akhirnya ajur karire. Lah iki contohnya, Pak RK mikul dhuwur mendem jeru, njaluk dikukur bablas mlebu. Mulakno, dadi wong lanang kui kudu cengkir, kencenge pikir. Nek pikiran murah kenceng, minimal manukmu ditaleni sing kenceng ben ora nutal-nutul kono kene. Wis to, percayalah, karena wanita berhati tulus yang menemani perjuanganmu, wanita bermata mulus yang menemani maksiatmu. Cocok budal. Menggemparkan. Aura Kasih katanya masuk radar KPK guys. Skandal Bank BJB 409 miliar loh. Kalau dikira-kira ngeri juga ya memang. Ini pasti ada kaitannya sama isu yang sekarang beredar, yaitu isu dirinya dengan RK. Makin kesini makin luar biasa ya yang kita tahu tentang Bapak RK yang satu ini, yang mana dia orangnya memang, padahal orangnya kalau kita lihat kalem, berwibawa, berdedikasi, taat agama. Sedikit-sedikit ada aja yang terkuak, mulai dari Lisa Mariana kemarin sampai sekarang ke Aura Kasih. Tapi ya mau gimana juga,
Mungkin bukan hanya Pak RK doang. Sebenarnya rata-rata orang-orang beken yang di atas itu seperti itu. Cuma belum ketahuan. Itu aja masalahnya. Apalagi yang namanya laki-laki ya kan, yang punya banyak duit. Waduh. Salam logika. Kita bisa mengukur dan bisa tahu persis sifat aslinya Pak Jokowi dari sini. Bayangkan saja, ada Pramono Anung yang selama 20 tahun setia membantu Pak Jokowi. Rekam jejak Pramono Anung pun sebagai pejabat bersih dari korupsi dan perempuan. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih Ridwan Kamil dan ingin menghancurkan Pramono Anung di pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Dan yang lebih parah, orang seperti Ridwan Kamil yang Jokowi sodorkan untuk memimpin Jakarta. Sekarang kita semua bisa terbuka lebar matanya bagaimana jejak rekam Pak Ridwan Kamil. Tersangkut korupsi, iya. Perempuan, apalagi. Bayangkan kalau RK terpilih sebagai gubernur Jakarta, nggak repot apa? Akhirnya guys, sederet fakta soal Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil. Jujur ini tidak mengagetkan, bahkan ini ditunggu-tunggu nyabunya karena salaki ibu atau calon mantan salaki ibu emang problematik, emang sudah seharusnya diceraikan ku ibu. Nyabunya ibu berhak hidup lebih bahagia gitu nyabunya, karena ibu sangat berharga begitu Bu. Ya, ibu teh salah satu inspirasi banyak perempuan di Jawa Barat, salah satunya saya ibu ya. Jadi lamun ibu ngagugat cerainya geus teu aneh, geus bahkan kuduna tim awal si Pak Ridwan Kamil teh problematik, geus mulai tercium korupsi, geus mulai naik kasus ani-ani walaupun tidak terbukti itu lain anak manehanana gitunya. Tapi keputusan Bu Cinta ini tuh bakal didukung Bu ku perempuan-perempuan Jawa Barat. Aku nggak tahu kalau orang lain ya, kalau perempuan lain aku nggak tahu. Tapi kalau aku mah pasti ngadukung keputusan ini Bu. Pokoknya mah yang terbaik untuk ibu, semangat terus karena ya aku yakin ibu itu berdikari dan ibu tetap menginspirasi aku sebagai perempuan Jawa Barat gitu nyabunya. Semangat ibu. Itu mah bukan prinsip aura kasih, itu mah deal-dealan ya, atau itu konsekuensi kita menikah sama suami orang. Lagian di agama manapun, di peraturan manapun, nggak ada orang ngejalanin pernikahan apalagi berumah tangga terus kita pisah rumah, kan aneh prinsip kau. Aduh susah. Itu sih deal-dealan ketika kita ya kan pacaran sama suami orang, apalagi pejabat yang banyak uangnya, ya otomatis lah kita tahu diri gitu ya, biar dikunjungin juga dalam 1 bulan 2-3 hari misalnya kan, ya itu aman, yang penting kan uangnya datang terus gitu ya kan. Kalau seandainya orangnya udah tua gitu kan tapi berjabat pula dan uangnya datang, ya buat apa sih kita ketemu dia setiap hari? Yang penting uang datang, terus kita pergi berlibur holiday ke sana kemari, kita bisa hidup ngempanin anak, ya aman lah itu mah bukan prinsip, itu mah deal-dealan di awal, itu mah strategi, itu tuh sudah disusun rapi itu ya kan. Nggak ada, masa sih kita gitu dinikahin sama orang terus kitanya nggak berguna, misalnya nggak nyiapin makanan suami, nggak cuci baju suami, ya sekalipun itu yang ngelakuin kan pembantu biasanya kalau orang-orang yang banyak uang kan, tetapi kan minimal ada lo campur tangannya dia gitu ya kan. Adalah di rumah itu yang koordinat atau yang koordiner gitu kan. Gak mungkin kita dibeli sama orang, dalam arti itu sudah kasih uang panai gitu kan. Kalau kita menikah sama orang terus kita nggak mau ngelayanin orang itu dari segi apapun. Ada laki-laki yang begitu. Iya, kalau kita menjadi simpanan, iya itu sih lain lagi ceritanya. Ini aku cerita kalau kita menikah sah gitu ya kan, secara hukum dan agama. Nggak ada sih peraturannya kita menikah terus kamunya di rumah kamu sama keluarga kamu, akunya di rumah aku, ketemunya cuman 3 kali atau 4 kali gitu
Mana ada, itu mah kesepakatan deal-dealan itu.